Beberapa hari terakhir terjadi eskalasi besar dalam aksi protes di berbagai kota besar Iran, termasuk Teheran, Mashhad, Karat, dan wilayah lainnya. Aksi massa yang awalnya dipicu oleh keluhan terhadap gejolak ekonomi dan anjloknya nilai mata uang, kini berubah menjadi tuntutan yang lebih luas terhadap perubahan politik serta kritik keras terhadap pemerintahan Republik Islam. Seperti apa situasinya? Mari kita simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Teropong. Para demonstran melancarkan serangkaian tindakan keras di jalanan, termasuk pembakaran kendaraan dinas, beberapa mobil polisi, serta fasilitas publik. Tidak hanya itu, sejumlah masjid dan gedung pemerintahan dilaporkan menjadi sasaran pembakaran oleh massa. Protes ini telah berlangsung lebih dari 10 hari dan semakin meluas, dengan ribuan warga tetap turun ke jalan meskipun pemerintah memutus akses internet dan menerapkan tindakan keras melalui penangkapan besar-besaran. Gelombang unjuk rasa yang dipicu tekanan ekonomi di Iran menewaskan sedikitnya 6 orang. Seiring melemahnya nilai mata uang nasional dan lonjakan inflasi yang memicu ketegangan di sejumlah kota. Kerusuhan dilaporkan terjadi dalam rangkaian demonstrasi yang bermula sejak akhir pekan lalu, ketika para pedagang di Teheran menghentikan aktivitas sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga barang dan stagnansi ekonomi. Aksi yang awalnya berfokus pada isu ekonomi itu kemudian meluas ke sejumlah kota lain dan di beberapa lokasi, berkembang menjadi seruan politik yang menentang kepemimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kantor berita Fars melaporkan bentrokan antara aparat keamanan dan massa demonstrasi di beberapa wilayah. Insiden di kota Lordegan, Provinsi Charmahal, dan Bakhtiari, serta di Ashna, Provinsi Lorestan, disebut menewaskan 5 orang. Selain itu, seorang anggota pasukan keamanan dilaporkan tewas dalam kerusuhan di Kusdas, Iran Barat. Otoritas setempat juga menyebut belasan aparat mengalami luka akibat lemparan benda keras selama pengamanan unjuk rasa. Di ibu kota,
Aparat keamanan dan intelijen dilaporkan menangkap puluhan orang dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Pemerintah menyatakan akan bertindak tegas terhadap setiap upaya yang dinilai memicu kekerasan dan ketidakamanan, meskipun menegaskan bahwa protes ekonomi yang berlangsung damai tetap dianggap sah. Gelombang demonstrasi ini dinilai lebih kecil dibandingkan kerusuhan besar pada 2022 yang dipicu kematian Mahsa Amini, namun tetap mencerminkan tekanan sosial yang berkelanjutan. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dilaporkan turut bergabung dalam aksi, memperluas basis protes di luar kalangan pedagang. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, disebut mengakui adanya tuntutan masyarakat yang dianggap sah dan mendorong langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Di sisi lain, aparat kembali mengingatkan agar situasi tidak dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan, seraya menuding adanya upaya pihak-pihak tertentu yang disebut berafiliasi dengan kelompok asing untuk memicu kekerasan. Tekanan ekonomi menjadi latar utama demonstrasi, dengan nilai rial yang merosot tajam dalam setahun terakhir, serta inflasi tahunan yang dilaporkan melampaui 50%. Kondisi tersebut terus menggerus daya beli warga dan memperbesar ketidakpuasan publik di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas selama masa libur nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada Iran terkait penanganan aksi demonstrasi di negara tersebut. Trump menegaskan Amerika Serikat akan merespons tegas jika aparat keamanan Iran meningkatkan tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat memantau perkembangan di Iran dengan sangat seksama. Trump menyinggung kemungkinan hukuman berat jika terjadi pembunuhan terhadap warga sipil seperti yang disebutnya pernah terjadi di masa lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 4 Januari melontarkan peringatan keras kepada Iran terkait penanganan aksi demonstrasi di negara tersebut.
Trump menegaskan Amerika Serikat akan merespons tegas jika aparat keamanan Iran meningkatkan tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai situasi kerusuhan di Iran. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat memantau perkembangan di Iran dengan sangat saksama. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those We'll protests? take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard. Trump menyinggung kemungkinan hukuman berat jika terjadi pembunuhan terhadap warga sipil, seperti yang disebutnya pernah terjadi di masa lalu. Menurutnya, Amerika Serikat tidak akan tinggal diam apabila kekerasan tersebut kembali terulang. ما با معترض حرف میزنیم باید حرف بزنن مسئولین با معترض ما با احتجاجگر حرف زدن فایده ای نداره احتجاجگر رو باید به جای خودش نشون. Kelompok hak asasi manusia melaporkan sedikitnya 16 orang tewas selama sepekan gelombang protes di Iran. Aksi demonstrasi itu dipicu oleh lonjakan inflasi dan kondisi ekonomi yang memburuk. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم ما با اتکاء به خدای متعال با اتکاء Protes kemudian meluas ke berbagai wilayah dan berujung pada bentrokan antara massa dan pasukan keamanan. توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. Sebelumnya, Trump juga sempat menyatakan kesiapan membantu para demonstran jika menghadapi kekerasan. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون نامه‌های گوناگون بیان به قصد تحریم به قصد ناامن کردن کشور پشت سر آزادی‌های مؤمن و سالم. Pada Jumat, ia mengatakan Amerika Serikat dalam posisi siaga dan siap bertindak tanpa merinci langkah yang dimaksud. مطلقاً کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی‌نشینه، از هر فرصتی استفاده می‌کنه. اینجا دیدن یه فرصتی از این خواستن استفاده کنن. البته مسئولین ما Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari pejabat senior Iran yang mengancam akan membalas terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak akan tunduk kepada musuh. Menanggapi pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat tersebut, tentunya Ali Khamenei tak tinggal diam. Ia justru menuding adanya sabotase yang didukung pihak asing di balik kerusuhan terbaru di Teheran, sekaligus melontarkan peringatan keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ali Khamenei menilai kerusuhan yang terjadi tidak sekedar aksi protes semata, melainkan melibatkan kelompok-kelompok terorganisir yang sejak awal berniat melakukan kekerasan. Ia menyebut kelompok tersebut menargetkan fasilitas publik dan properti swasta melalui aksi sabotase yang disengaja.
Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menuding adanya sabotase yang didukung pihak asing di balik kerusuhan terbaru di Teheran. دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود. Sekaligus melontarkan peringatan keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. حوادث گوناگونی وجود داره. جمهوری اسلامی با خون Dalam pidato di Imam Khomeini Hosseiniye, Teheran, pada Jumat 9 Januari 2026, Ali Khamenei menilai kerusuhan yang terjadi tidak sekedar aksi protes semata, melainkan melibatkan kelompok-kelompok terorganisir yang sejak awal berniat melakukan kekerasan. Ia menyebut kelompok tersebut menargetkan fasilitas publik dan properti swasta melalui aksi sabotase yang disengaja. وحدتتون رو حفظ کنید. وحدت رو حفظ کنید. ملت یک پارچه بر هر دشمنی خواهر میاد. Menurut Khamenei, tindakan itu bertujuan memancing campur tangan asing, khususnya Amerika Serikat, dan dilakukan untuk menyenangkan Presiden Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa para pelaku tidak mewakili rakyat Iran dan dipandang sebagai agen kekuatan luar yang bertindak melawan kepentingan nasional. Khamenei juga menyampaikan peringatan langsung kepada Trump dengan menyebut sejarah menunjukkan para pemimpin yang dianggap arogan pada akhirnya tumbang. Ia menekankan Republik Islam Iran tidak akan mundur menghadapi tekanan maupun kerusuhan. Mengingat negara tersebut berdiri melalui pengorbanan besar dan tidak akan mengalah terhadap aksi yang disebutnya sabotase. Terkait latar belakang kerusuhan, Khamenei mengakui bahwa protes awal dipicu oleh kesulitan ekonomi. Namun, ia menilai situasi kemudian disusupi unsur kekerasan yang menyebabkan kerusakan luas serta menewaskan anggota kepolisian Iran. Aparat, menurutnya, terus memburu pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ia juga menyinggung perkembangan konflik militer sebelumnya, dengan menyatakan lebih dari 1.000 warga Iran tewas dalam perang singkat yang berlangsung selama 12 hari. Khamenei menuding pernyataan Trump yang mengklaim memerintahkan serangan tersebut sebagai bukti keterlibatan langsung Amerika Serikat. Menutup pernyataannya, Khamenei menyerukan persatuan nasional, khususnya kepada generasi muda Iran, dengan menekankan bahwa kekompakan internal dipandang krusial untuk menghadapi tekanan eksternal dan upaya destabilisasi dari luar. Kondisi di Iran saat ini masih sangat dinamis dan bergejolak dengan aksi massa yang terus berlangsung dan respons pemerintah yang semakin intensif.
Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Terbang berikutnya.